Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Di video kali ini kita akan membahas di balik cerita permen Yupi kenapa bisa tercipta bentuk yang kenyal karena pada masanya permen berbentuk keras. Ada cerita menarik di balik kisah yang satu ini. Semoga pembahasan di balik cerita permen Yupi ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman YouTuber sekalian. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman pasti pernah makan permen Yupi ya? Permen jelly yang lembut, kenyal, manis, harum. Pokoknya enak banget. Tapi teman-teman tahu nggak? Gimana sih asal-usulnya permen yang berbentuk jelly itu? Karena umumnya permen itu kan bentuknya keras. Lalu apakah permen jelly itu asli dari Indonesia? Lalu kenapa bentuknya bisa kenyal-kenyal gemes gitu sih? Nah, daripada penasaran, yuk mari kita simak bersama ceritanya. Tapi bagi kalian yang belum, yuk subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng tanda notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan update video terbaruku. Dan jangan lupa juga ya untuk klik like, komen, dan share video ini ya teman-teman. Sudah ya? Baik, jika sudah, mari kita mulai videonya. Permen jelly sudah ada lebih dari 100 tahun loh. Ia dibuat dan dipopulerkan pertama kali oleh perusahaan Jerman yang bernama Haribo. Jadi permen jelly itu pertama kali dibuat di negara Jerman teman-teman. Nah, sang pendiri perusahaan Haribo itu bernama Hans Riegel. Saat itu usianya baru 27 tahun. Dan ia itu sudah ahli dalam membuat permen. Ia mendirikan perusahaan pada tahun 1920. Pada awalnya, Hans Riegel membuat permen yang berbentuk keras layaknya umumnya permen pada saat itu. Penjualan permennya sih bagus, tapi lama-lama terjadi penurunan. Ya, karena permen serupa kan sudah banyak, dan bukan dia satu-satunya pembuatnya. Ketika terjadi persaingan, ya wajar kalau penjualan menjadi turun. Lalu ia berpikir, bagaimana cara agar permen produksinya menjadi laris. Akhirnya ia menyadari, jika ia memproduksi permen yang sama yang dibuat oleh perusahaan lain yang bentuknya keras, meskipun ia bisa membentuknya dengan bentuk yang berbeda, penjualan permennya ya akan seperti itu, akan biasa-biasa saja. Ia itu harus membuat permen yang berbeda, yang benar-benar beda, yang belum pernah dibuat oleh perusahaan permen yang lainnya. Hans Riegel lalu membuat beberapa kali percobaan. Ia ingin membuat permen yang empuk, tidak keras, sehingga saat anak-anak memakannya, mereka itu akan menyukainya. Ya, tahu sendiri kan, anak-anak itu suka dengan yang empuk. Hans Riegel lalu mencoba beberapa bahan, tapi ia selalu gagal, dan permen yang ia buat tidak sesuai dengan harapannya. Terlalu lembek lah, permennya cepat mencair lah, buat lagi tapi hasilnya terlalu keras lah, buat lagi, gagal lagi, dan gagal terus. Permen buatannya selalu mengecewakan. Tapi Hans Riegel tidak menyerah. Ia berkeyakinan, jika ia ingin penjualan permennya meningkat, yang bisa ia lakukan ya satu-satunya membuat permen yang berbeda. Mungkin dengan itu ia akan menghabiskan banyak waktu untuk mencoba-coba. Mungkin juga akan banyak sekali kegagalan yang akan ia temui. Dana yang ia habiskan pasti juga akan sangat banyak. Tapi ia yakin, jika percobaannya membuat permen itu berhasil, maka permen hasil produksinya pasti akan banyak terjual. Dan pengorbanannya itu pasti akan terbayar. Teman-temannya itu sudah banyak yang mengejeknya. "Hei Hans, kamu itu bikin permen apa lagi sih? Nyoba-nyoba terus. Uangmu itu sudah mau habis loh. Hutangmu juga semakin banyak. Kamu itu aneh-aneh aja. Mau bikin permen kok yang empuk. Aduh. Permen itu di mana-mana ya keras. Wah, kamu itu dasar aneh sekali." Banyak yang menertawakan usahanya. Teman-temannya mencibirnya. Sampai 2 tahun kemudian, saat Hans Riegel menggunakan bahan gelatin, ia akhirnya menemukan bentuk permen yang ia harapkan. Yang empuk, tapi bisa bertahan lama, tidak mencair, bisa dibentuk sesuai cetakan, dan kenyal saat dikunyah. Wah, Hans Riegel senang sekali usahanya akhirnya membuahkan hasil. Pada tahun 1922, ia akhirnya berhasil membuat permen yang berbeda dengan permen yang ada pada saat itu, yaitu permen jelly, permen yang empuk, permen yang bisa dibentuk sesuai dengan keinginan. Permen itu lalu ia bentuk dengan beruang,
dan ia menyebutnya permen beruang yang menari. Sebagai informasi ya teman-teman, pada saat itu permen jelinya masih besar dan tebal, tidak seperti yang sekarang. Kemunculan permen jeli itu disambut dengan sangat baik oleh pasar. Semua menyukainya, terutama anak-anak. Perusahaan Haribo, perusahaan Hans Riegel dengan permen jelinya membukukan banyak sekali penjualan dengan produk permen barunya itu. Permen yang ia kreasikan bertahun-tahun, permen yang saat ia buat banyak ditertawakan oleh orang-orang, permen yang ia buat dengan mengorbankan banyak waktu, pikiran, tenaga, dan juga biaya. Semuanya akhirnya terbayar lunas. Dan setelah itu, saking populernya permen jeli, bermuncullah pabrik pembuat permen jeli, baik itu di Eropa, di Amerika, termasuk di Indonesia. Jadi itu tadi teman-teman, asal-usul permen jeli yang dibuat karena percobaan. Karena Hans Riegel ingin membuat permen yang berbeda, yang tidak keras. Sebuah percobaan yang membuahkan hasil yang menakjubkan. Nah, permen jeli di Indonesia itu dibuat oleh Yupi teman-teman, yaitu di PT Yupi Indo Jeligam. Nah, perusahaan pembuat permen jeli Yupi ini itu sangat luar biasa sekali loh, karena ia memiliki pasar yang luas di seluruh dunia. Jadi, Yupi itu sudah dijual ke berbagai negara, tidak hanya di Indonesia saja. Nah, untuk bentuknya sendiri, wah, kalau ini aku yakin teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Ada yang buah-buahan, hewan-hewan lucu, dinosaurus, pizza, hamburger, dan bentuk-bentuk lucu lainnya. Pokoknya emang gemesin lah. Warna-warni, bentuknya lucu, kenyal, manis lagi. Udah gitu harum. Ya gimana nggak pada suka coba? Anak-anak suka, orang dewasa juga banyak yang suka kan? Tapi beberapa tahun yang lalu, ada isu kurang sedap nih teman-teman yang mengatakan bahwa pembuatan permen jeli itu dari bahan yang tidak halal. Ada satu video di YouTube yang memperlihatkan proses pembuatan permen jeli yang dibuat dari hewan babi. Nah, gara-gara video itu, orang-orang itu pada heboh. Ya, gimana nggak ngeri coba? Kita kan pengen makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu yang sehat kan? Yang baik, yang halal. Tapi ketika ada isu yang menakutkan, ya kita jadi was-was. Tetapi tentu saja itu hanyalah isu teman-teman, alias kabar yang tidak benar. Permen jeli di Indonesia dibuat 100% dari bahan halal dan baik. Lagi pula nggak mungkin juga kan? Pemerintah mengizinkan makanan yang terbuat dari bahan haram untuk dipasarkan. Jadi, kita tidak usah takut untuk mengkonsumsinya. Demikian tampilan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe konten ini serta nyalakan loncengnya agar